Ya, Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibunda dan Ayahanda, kita akan memulai pembelajaran kita, Waalaikumsalam yaitu mengi'rab yang kita mulainya dari surah Al-Baqarah masuk ya. Ya. Masuk di surah Al-Baqarah. Oke. Kita mulainya dari ayat 1, 2, dan seterusnya ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, sekarang kita masuk mengi'rabnya, yaitu alif lam mim. Alif lam mim ini kita sebutnya sebagai password ya. Dia adalah passwordnya surah Al-Baqarah. Maka tafsirannya beragam-ragam. Ada yang hanya Allah yang mengetahui. Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, dan sebagainya. Yang sering-sering kita dengar gitu ya. Tapi alif lam mim kita terjemahkan hanya sebagai alif lam mim, begitu saja. Ya, mudah-mudahan nanti kita semuanya dibuka kasaf ya, bisa memahami alif lam mim itu apa. Baik, sekarang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada berapa katanya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 1, 2, 3, 9. 9. Ada 9. Oke. Sekarang zalika ini apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah nakirah atau makrifat? Nakirah. Isim isyarah. Isim isyarah itu nakirah atau makrifat? Ya. Dia kan tidak perlu. Dia tetap mabni. Nah, iya dia mabni betul, tetapi masuknya dia nakirah atau makrifat. Ini isim makrifat, ada nggak isim isyarah di antaranya? Ada jadi mubtada. Ada kan? Iya. Berarti jadi Mubtada. mubtada. Ini mubtada. Ya. Ya. Jadi zalikanya adalah mubtada. Al-kitabu nakirah atau makrifat? Makrifat. Makrifat. Maka nggak bisa jadi khobar. Dia jadi badal. Oh. Ada. Bisa.
bukannya bisa itu jadi Suaranya putus-putus ya. Khobar mubtada harus isim nakiro, ya kan? Iya, iya. Boleh isim Bisa isim makrifat. makrifat bila mubtadanya domir munfasil. Oh iya, iya. Kemudian didahului isim tabdil. Ya, kemudian bermakna benda, kemudian mudhof Iya. Ah, ketika masuk dalam materi yang tawabi, ya, nih tawabi. Kalau ada isim isyarah, perhatikan nih, Ya, isim isyarah, ya, bisa kemudian ketemu setelahnya isim makrifat, ya, maka mau nggak mau dia jadi Oh, jadi badan. ada. Oh, isim isyarah. Ya, Ustaz. jadi Isim inilah yang isyarah. dibilang, makrifat. ya. Ini makrifat, tapi bentuknya isim isyarah ketemu dengan makrifat. Makrifat ketemu Ya. dengan makrifat. Badan. Tuh. Isim isyarah. Isyarah. Ketemu Jadi kalau mubtadanya makrifat, isim isyarah, Kalau Isim mubtadanya isyarah. isim isyarah, iya, terus ketemu. setelahnya itu ada makrifat, maka Iya. makrifat nggak bisa jadi khobar. Iya. Bisanya jadi adalah Badan. badal. Badan. Isim isyarah. Makrifat. Isim isyarah dan sukun. Kira-kira bisa dipahamin? Ya, bisa Tad. Nah, jadi badan. Iya. Contohnya tadi ya. Apa gitu? Ini yang Contohnya yang tadi nih. iya, iya. Kalau yang itu pembagian tuh apa maksudnya pembagian tadi di pembagian yang di badal tadi tuh. Nah, di situ. Nah, ini pembagian. Kalau pembagian itu umpamanya gini. Air terbagi menjadi 5. Umpamanya gitu kan? Ya. 1, air hujan. 2, air es. Nah, ini kan pembagian nih kan? 5 Iya, iya. ini. Iya. Maka 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya adalah badal ke angka 5, ke pembagian yang Yang 5. Bisa dipahamin situ? Kalau Alkitab itu badal kemana jadinya? Badal itu bukan pengganti. Alkitab. Gimana? Badalnya kemana Alkitab jadi? Alkitabu karena dia makrifat badalnya ke isim isyarah. Ya, Kan dari tadi isim isyarah kan? Iya, iya. Nah, zalika kan isim isyarah. Jadi Ketemu al-ma'rifat. Maka al-ma'rifat ini menjadi badal dari isim isim isyarah. isyarah. Nih, zalika tadi kan isim isyarah. Ya kan? Alkitabunya adalah makrifat kan? Iya. Nah, kalau ada makrifat sebelumnya itu adalah isim isyarah, maka makrifat tersebut adalah pengganti dari isim isyarah. Namun kalau di sini bukan Alkitabu tapi adalah
kitabun gitu, gak ada alnya, Ya, itu nakir. Ya, itu Jadi, baru. Bukan maka baru. dia menjadi khobar. 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 Iya, langsung dia menjadi khobarnya. Karena bukan ma'rifat. Ustadz, apa bedanya kalau itu ketika dia jadi khobar sama jadi badal? Khobar adalah Bedanya penting. adalah kalau zalika kitabun berarti kitabunnya jadi khobar ya. Iya. Ya, Itu artinya adalah itu adalah kitab gitu. Tetapi kalau dia alkitabunya ini makrifat jadi badal, itu maknanya adalah kitab itu. Gitu ya. Ya, iya. Kitab itu. Nah, beda nggak maknanya? Beda. Beda. Kalau dia Beda. nakiroh jadi khobar, maka maknanya itu adalah kitab. Tapi kalau dia makrifat, kitab itu. Coba saya ulang lagi ya. Oke, saya ulang. Karena di sini isim isyarah setelahnya adalah makrifat, maka makrifat ini menjadi badal. Badal siapa? Badal isim Bisa. isyarah. Tapi kalau alkitabunya ini nakiro seperti zalika kitabun, gitu ya. Ya. Ini kitabunnya nakiro kan? Ya. Maka strukturnya zalikanya jadi mubtada, alkitabunnya jadi Khobar. khobar. Kitabun. Kalau posisinya mubtada khobar ini, maka terjemahnya adalah itu adalah kitab. Kitab. Ya, tapi kalau zalikal kitabu, ya, terjemahnya jadi kitab itu. Itulah kenapa kita butuh tahu mana nakiro, mana makrifat. Lipat. Maka kalau kita tidak bisa memahami nakiro dan makrifat, khawatirnya nanti menerjemahkan dan memaknainya menjadi kurang tepat. Sampai sini bisa dipahamin atau ada pertanyaan? Bisa. Bisa dipahamin ya? Bisa. Tapi itu berawal alif lam. Ya, kalau berawalan alif lam berarti namanya al-makrifat. Yang berakhiran tanwin adalah nakir. Kalau yang berakhiran tanwin namanya nakiro. Itulah kenapa di buku itu ketika kita belajar isim, ya, ini saya tampilkan belajar isim. Nah, ini ada nih akhiran tanwin namanya Nakir. nakiro. Berawalan al namanya Makrifat. al-makrifat. Ya. Itulah kenapa ditaruh di sini nih. Baru sekaranglah penjelasannya ada nih. Ya. Halaman Oke. Berikutnya, karena alkitabunya jadi badal. Ya, badal kenapa? Karena dia adalah isim makrifat. La-nya apa ini? Lana fili jinsi. Betul. La nafi lil jinsi. Ya, lil jinsi. Mabniun ala Sukun. La-nya jadi apa? Kedudukannya. La-nya jadi isim la.
Oh. Lamen. Isim la. Ya. I. Lim. La-nya menjadi isim Sim. la. Lim si. Simla itu apa? Isim la itu kan kalau ada la nafilil jinsi, maka setelahnya ada isim la. Waktu pelajaran kita namanya jumlah biawalin Nawasi. nawasi. Iya. Nah, nih ya, ada la nafilil jinsi. Ini lannya, kemudian ini isimnya yang fihi khobarnya. Khobarnya. Kabarnya apa sih? Khobarnya apa itu? Khobar lah. Oh, Oh, khobar. khobar itu. Iya. Fihi Bang tadi apa? khobar. Itu kan itu. Harfu Arti jar ya. jar. Betul. Harfu jarin. Hinya Ini Domir mutasil. Mutasir. domir Mutasil. mutasil. Domir mutasil. Oke, karena di sini ada harfu jarin Ya, dan jar ada isim, maka ini disebut namanya jar majrur. wa majrur. Apa? Jar majrur. Jar wa majrur. Terus maju. Mm-mm. Namanya jar wa majrur. Setiap ada harfu jarin, maka kata berikutnya harus diikutkan sehingga dia disebut namanya jarun wa majrur. Jurun. Nggak pakai alamatu lagi aja. Kalau dia mabni tidak perlu pakai wa alamatu. Harfu jarin mabniun ala sukun. Sukun. Hi domirun mutasilun mabniun ala. Oke, sekarang hudan. Hudan ini apa? Isim mansubun. Isim apa? Mansub. Isim mansubun. Isim Siapa yang mansubin? Isim mabniun. kan tandanya Ini udah iya. mansub. Isim mabniun. Apa? Ya, jadi fa'il ya. Maf'ulun biha. Maf'ulun biha Ustaz. Pertanyaannya Ismun. bukan ke situ. Pertanyaannya Udah. siapa yang memansubkan dia? Bukan Ada mansub. nggak mansubnya? Itu sukun itu. Bukan sukun. Majzum. Itu sukun Ya majzum. kan? Majzum. Karena dia tidak ada yang memansubkan berarti ini marfu. Oh, Marfu. Iya. Nggak ada domahnya. Mampu. iya. Ngarang kali tadi. Kelihatan. Ya. Marfu dari mana Tat cara bisa menentukan marfu? Kenapa dia marfu? Karena tidak ada kata yang menasobkan. Berarti ya Tapi kan dia tandanya udah nasob, itu tandanya sendiri nggak dinasobkan juga udah tanda nasob. Apa? Tandanya aja udah nasob itu harkatnya. Nah, inilah namanya Bun. Ada lain daripada yang lain. Bunda tidak pernah temukan kata hudan ini dalam Quran. Hudyun bacanya. Nggak pernah kan? Iya. Siapa yang pernah baca Quran ada dapat di Quran tuh bacanya Hudyun? Nggak ada belum ada. Nggak pernah. Semuanya bacanya adalah hudan. Nah, ya, semuanya dibacanya hudan. Nggak pernah mau dia marfu, mau dia mansub, ya.
dia bacanya tetap hudan. Assalamualaikum. Misalnya. Waalaikumsalam, Denda. Sekarang itu Aduh, siapa yang banget memasukkan? Tadi Bu Ustadz Denda. nanya siapa yang mansubkan. Sekarang ini yang memarfukan apa? Udah Kalau yang tandanya. memarfukan, karena apa? Karena dia akan menjadi khobar. Hah? Khobar Oh, dari jadi mana khobar kan? Ini ada hudan. mubtada kan? Ya dari Zalika ya. Ini mubtada kan? Zalika. Nah, yang Ya. ini kita jadikan khobar. Ustadz Jauh. jauh banget ya khobarnya. Itunya Bang Iromnya gimana Ustaz? Jauh begitu bisa juga ya Ustaz. Sangat bisa, Bud. Jadi sejauh ini asal udah ada mubtada, kalau nggak nemu-nemu di sini ada biarpun mansub dibilang marfu aja jadi khobarnya. Ah, enggak, Bun. Ini artinya bukan mansub Kan ini ya. mansub itu. Iya. Marfu. Tandanya biarpun Ini namanya marfu. Ini Kenapa kasih marfu? Ada kata yang dia marfu sama mansub, dia pakainya begini nih. Oh. Pakai fathah. Jangan tertipu Ada dengan beberapa fathahnya. kata yang tanda itu tapi artinya domah gitu ya. Iya, betul. Itu karena di belakangnya masih ada ya-nya kan? Pinter. harusnya Nah, kalau ada iya itu bukan marfu ya Ustaz. Bukan marfu dia. Iya. Bukan hudayun. Banyak yang diperkirakan ya. betul, namanya domah mukot. Qadarah. Oh. Pinter. Domah muqaddarah. Sama kayak Bang Iromnya Musa. gimana Ustaz? Ya, Ya, sama Musa. kayak Musa. Musa kan nggak pernah dibaca musi kan? Iya, Iya. iya. Nggak pernah dibaca musuh kan? Bisa nggak Ya. ya dianggap sebagai huruf atop yang bisa berubah-berubah? Kan alif Ada waw. huruf atopnya itu sayang. Huruf atop mana ada orang nggak ada huruf atop? Atopnya di situ. Alif waw, ya. Iya, itu dianggap. Iyanya dianggap huruf atop. Iya. Bukan. Huruf atop kan wow, Bun. Wah, kan alif waw ya. Oh, itu Oh, huruf itu ilah. yang itu Huruf huruf ilah, bukan huruf huruf ilah, ilat, itu bukan atop, huruf ilat. Iya, itu huruf ilat. Betul. Dia termasuk huruf ilat. Maksud huruf ilat. Iya, betul. Dia termasuk huruf ilat. Tetapi permasalahannya bukan di huruf ilatnya. Permasalahannya dia marfu, mansub, atau apa. Iya, iya. Bisa mah. Itulah ya yang muqaddarah itu ya, yang diperkirakan. Betul. Bang Iromnya gimana Ustaz? Mengi'rabnya khobar marfu'un wa alamatu rafihi domah Khobar. muqad. Daroh. Ada. Khobar. Dadaun marfuun. Itu ya. Iya, khobarun Khobar mubtada marfu'un. marfu'un. Mubtadaun marfuun wa alamatu Iya, nanti habis ini kita i'rab, tenang aja. Habis ini kita uraian panjang. Ya, ini lagi menentukan mana mubtadanya, mana khobarnya. Iya, Setelah ini baru kita i'rab yang panjang. iya. Oke, lil muttaqina li apa? Harf jarin. Jarin. Betul, harfu jarin. Pinter. Ya. Jarin Harfu satu. jarin. Oke, al-muttaqina adalah ismun Majrur. majrur. Kalau ini digabungkan namanya jarun wa majrurun. Gitu ya. Jarun wa Majrur aja gitu ya. Udah aja Pak Ustadz, ismun majrun aja karena kan majrur karena kan diawali oleh huruf jar. Iya, betul. Maksudnya jangan pakai maksudnya lain. Iya. Boleh. Kenapa dia dibuat jarun wa majrurun?
Karena jarun wa majrurun ini itulah yang nanti disebut namanya syibhul Ada kedudukannya ya, ada kedudukan di situnya ya. ya, namanya syibhul Jumlah. Nah, maksudnya biar terurai nih kalau Bunda nanti belajar dimanapun, ya istilah-istilah ada yang nyebutnya harfu jarin, ismun majrur, oke. Ada nanti yang nyebutnya jarun wa majrurun, oke. Ada yang menyebutnya nanti sibahul jumlah, oke. Gitu. Jadi kalau nanti belajar di LBIQ, belajar di mana saja, istilah-istilah yang sering muncul itu sudah kemudian kita bahas. Jangan atuh masalah aja. Oke, sekarang kita i'rab zalika. Apa ini zalika? Tadaun. Enggak dong, isim isyarah dong. Iya. Isyarah dulu ya. Ismun isyarah. Ismun isyarahun Pakai. mabniun ala sukun. Ya, mabniun ala Sukun. fi mahalli raf'in. Mubtadaun. Pinter fi mahalli raf'in mubtada'un. Dan terus lamnya apa? Lil ba'id. Iya, walamu gitu ya. Lamu. Jadi walamu dan huruf lamnya ya. Walamu namanya lil bu'di Lil. ya. Lil. Lil bu'di. Lil bu'di. Bu Itu di. Ya. Itu apa, Bu? Lil Apa, Bun? Apa itu? Lil bu'di. bu'di Iya, jauh. Budi ya. Bu'di itu untuk menunjukkan makna Jauh. jauh. Oh, pakai itu tambahan. Oh iya, kita tambahin. Kan biasanya nggak pakai gitu. Betul. Biasanya kan nggak pakai. Ini kita lengkapin semuanya, Bun. Karena khobarnya jauh itu ya. Jadi zalika Iya. itu ya, zalika itu ada 3 kata. Ada za, Ada li, ada ka. ada li, Daka. tambah ka. Bukan karena hobarnya jauh ya tadi ya. Bukan kata obatnya jauh. Bukan karena khobarnya jauh jadinya lil budi gitu ya. Baru diurai lagi wal kaf dan huruf kafnya Isim domin ya, betul sih. namanya adalah lil khitab. Oh, lili itu. Lil khitab itu untuk lawan bicara. Maka nanti ada dalam Quran ada zalika, ada zalikum. Pernah ketemu nggak zalikum? Pernah. Nah, kum itu untuk jamak bukan? Iya. Berarti kalau begitu, ini artinya ngomongnya sama banyak orang. Iya. Kalau kaf ini jamak Iya. Satu orang ya. satu orang, berarti kalau begitu Allah sedang berfirman kepada satu orang. Nabi Muhammad. Betul, pinter Bunda Riana. Jadi dari kata zalika itu kita tahu bahwa Allah itu sedang berfirman kepada siapa? Pada Rasul. Kepada Rasul Allah. Ya. Jadi bukan kepada siapa-siapa tuh. Bukan kepada Irfan, bukan kepada Bunda Enda. Kalau kepada Bunda Enda bukan pakai zalika, tapi pinter. Namanya zaliki karena Perempuan. perempuan. Khitab itu namanya lawan bicara. Oh, jadi kayak menghotob itu gitu ya? Betul.
Betul, pinter Bunda Betul. Hendama. Jadi semua zalika itu pasti Laki-laki. Muhammad ya, untuk Nabi Muhammad. Yang Hmm. Enggak, kalau zalika itu untuk umum ya, Bun. nggak maksud saya kalau yang di Al-Quran, setiap Di- ada zalika itu artinya Allah sedang berbicara dengan Nabi Muhammad gitu. Enggak. Belum Tidak tentu semua. kepada Nabi Muhammad. Bisa jadi sama Nabi Musa, Oh, Pada Pokoknya Rasulnya. Satu bisa orang kepada Rasul. Nabi Ibrahim, Pokoknya laki-laki. gitu. Ya. iya. Sehingga kita harus tahu konteks ayat itu kemana, gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Kira-kira zalika selesai nggak? Selesai. Selesai ya. Udah. Jadi zanya itu isim zalika itu isim isyarah mabniun ala sukun. Apa dia sukun? Karena isim isyarahnya itu adalah za-nya saja. Iya. Makanya di buku metode Yasir, coba kita perhatikan yang kata Yasirnya. Ya. Oh iya Nah, Kak, ini, ada kata Yasir benar. ya, yang di kata Yasir itu zalika. Ini yang disebut isim isyarahnya. Bisaroh. Ketika dia untuk jauh namanya ba'idah, ada tambahan likanya. Ketika dia untuk dekat, koriba, ada tambahan hanya nih. Ya, ha, ha, ya, ha, gitu. Sementara kalau jauh itu tambahnya ka, ya, ka, gitu. Kok hazanya nggak ada kaknya ya? Kalau haja kan deket, Bun. Jadi nggak perlu pakai kak atau ki Kalau gitu. deket tambahnya hak, Bun. depannya. Kalau dekat tambahnya huruf H. Kalau jauh Kak. Kalau jauh tambahnya baru K. Ya. Ujungnya Kak. Ada lagi Ustadz, benar. berarti boleh Ustadz nggak pakai lam? Boleh. Berarti namanya zaka. Gitu. Bisa dipahamin? Zaka. Insya Allah. Ya Allah. Oke. Alkitabu. Apa ini Alkitabu? Isim. Isim. Iya, Isim. namanya badal. Berarti badal marfu. Betul. Oh, badannya di depan ya. Badal marfu'un. Wa alamatu rafihi. Rotu. Apa? Adoma. Ad-dhammatu. Betul. Oke. Sekarang la. La ini apa? Jadi Jinsi. La nafi. Jinsi. mabniun ala sukun. Sukun. Betul. Alas. Mabniun ala Sukun. sukun. Roiba. Isim. Isim la. Isim Mansubun. sukun. Wa alamatu nasbihi. Tasbihi. Satu. Al-Fathu. Al-fathatu. Pinter. Berikutnya fi. Harfun jarin. Harfun jarin. Harfu jarib. Mabniun ala Ala sukun. sukun. Mabniun ala sukun. Pinter. Ismun. Mutasilun. Ismun Kalau domirin. hinya apa? Isim. Isim domirin. Apa? Isim domir Mutasilun. tasir. Mabniun ala. Ala Asri. mahali jarin. Betul. Mabniun alal kasri. Kasri. Fi mahali. Fi mahali jarin. Kenapa fi mahali jarin? Karena diawali oleh fi. di awal itu. Iya, diawali harfu jarin. Pinter.
Hudan, jadi apa hudan? Ya Kita khobar Khobarun, marfu'un, Iya, Khobar namanya mubtada. khobar mubtada. ada. khobarun, Mubtada. khobar mubtada. Marfu'un. Wa'ala Wa alamatu rafihi Qadarun, dommatun qadarun, muqaddaratun. betul muqaddarun. Ah, ah. Dommatun muqaddaratun. Li apa? Harus ya. Mabniun Ala kasri. Kasri, alal kasri, betul. Al-muttaqina isim ismun majrurun. Kenapa majrur? Karena ada di depannya. di depannya Iya, dari karena ada harfu jarin. Wa alamatu jarrihi, aliyah, Iya. betul. Al-ya'u. Kenapa ya'u? oh, huruf ilah. salim, Li'annahu isim Ismun jamun Min muzakkar. muzakkarun Zakar salim. salim. iya, Betul. udah pinter ih, nggak ngerti saya. Ya, ada pintar. Kalau Iya. disusun nama Saya Ustaz sendirian, dan itu tuh nggak dipakai nahu ya, nggak usah ya. Apa? Yang hudan Hudan kenapa? nggak pakai li'anahu, nggak usah. Oh, boleh. Li'annahu. Ya, kalau mau pakai li'annahu juga boleh, Bu. bukan Is- fi mahali, Itu Li'annahu isim maksur atau mufrad. mangkus? harus tuh Hah? Mangkus oh ya. gitu. Maksur atau mangkus? Lihat dulu lah. Lihat contekan. Hah? Dikira kok ada muqaddarahnya, iya benar. Iya, ini kalau akhirannya dia itu adalah fathah, ya, diakhiri alif lazimah, ya, berarti dia Maksud. masuknya adalah maksur. Sur. Ya benar. Kalau mau dipanjangin, kita panjangin Bunda Endah, tenang aja. Ya, anak isim maksud ya, ya betul. Pak Sudanan nggak ada, kalau nggak dihilangin sama Pak Sudanan. Pak Sudanan ada seharusnya ya. Tadi Hah? ada. Ada, Pak Sudanan seharusnya ada ya. Ada tadi ada. Pak Sudanan terkadang hilang karena jaringannya. Silang timbul. Jaringannya. Oke, kita perhatiin coba. Zalikanya jadi mubtada, alkitabunya jadi bada. Sehingga menerjemahkannya adalah itu kitab atau kitab Itu. itu. Kita mau bahas, coba perhatikan. Ketika di sini khitabnya adalah Nabi Muhammad, lawan bicaranya kan Nabi Muhammad ya. ya. Oke. Terus Allah bertutur katanya begini. Kitab itu, kira-kira kitabnya ada di mana? Nggak ada di depannya. Jauh. Ada di Nabi Muhammad atau ada di Allah? Ya Allah. Ada. Karena itu Juga ada di Muhammad. Ada di Lauhul Mahfud. Coba, umpamanya gini. Umpamanya Bunda Enda lagi ngomong sama cucunya. Ya, cucunya megang HP. Kira-kira Bunda Enda akan ngomong HP ini atau HP itu? HP Ini itu. HP ini lah kalau dekat mah. Apa itu? Karena kan ya, kita jauh. Dia itu berarti dari Muhammad berarti. Jadi tahu ya kenapa pakai zalika ya? Tapi di Al-Quran artinya ini ya. Betul, itu di
memperhatikan ini karena apa? Karena berada dalam satu makom sehingga tidak ada yang jauh di situ. Tetapi kalau kita mau jujur, lah kenapa Allah pilih redaksinya pakai kata zalika? Berarti kan ada ya harusnya yang bisa dua keluarnya. dipahami. Berarti kalau begitu kitab itu ada di dalam diri Nabi Muhammad. Wajar kalau Nabi Muhammad akhlaknya adalah Quran orang di dalam diri Nabi Muhammad Qurannya. sudah Bisa dipahami diikuti. ya kenapa zalika ya. Alhamdulillah. Jadi kenapa kemudian Allah pakai kata zalika? Ya orang Qurannya ada di dalam Nabi Muhammad. Tuh, iya. Wajarlah Nabi Muhammad kemudian akhlaknya adalah Quran. Maka disebut zalikal kitab. Itu kitab atau kitab itu Al-Quran itu. Terus la roiba fi, apa artinya? Tidak ada Keraguan. Tidak ada Dalam. Nah, keraguan di dalamnya. di dalamnya. tidak ada satupun keraguan. Tidak ada satu jenis pun ya. Pakai ya. Betul. Jadinya tidak, makanya di sini namanya lanafi lil Ya. Si, ya. jinsi. Tidak ada. Makna lanafi lil jinsi ini artinya adalah jenis. Sehingga artinya apa? Tidak ada satu jenis keraguan di dalam kitab tersebut. Maka hinya ini kembali kepada Alkitab. Alkitab. Bisa dipahami Insya Allah. atau sulit mahaminnya? Allah. Pokoknya kalau pakai lajin sih berarti tidak ada sejenis pun apapun gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, tidak ada satupun gitu ya. Ya. Gitu. Kalau dia di sini maknanya lana filir jinsi, itu cara menerjemahkannya adalah tidak ada satupun. Ya. Keraguan. Iya, Buahnya di dalam. keraguan. Jadi makanya banyak yang menerjemahkan tidak ada sedikit pun keraguan, pakai kata sedikit dia. Jenis harusnya jenis ya. Ada juga yang dibilangnya kalau Rp1 saja saya korupsi gantung di Monas gitu kan, pakai kata Rp1 dia. Itu maknanya adalah lanafi lil jinsi. Jadi mulai paham ya kenapa namanya ini adalah lanafi lil jinsi. Nah, kalau kita sudah belajarnya sampai i'rab, saya menjelaskan seperti ini enak. Tapi Pak Ustadz, kalau saya belum mengerti yang badal loh Pak Ustadz. kalau belum masuk ke i'rab, ya, saya mau menjelaskan begini nih, itu ada yang nyambung, ada yang enggak. Maka gimana cara menerjemahkan lana filil jinsi? Tidak ada Tidak ada satu jenis. Tidak ada sejenis pun. Ya, kalau bahasa Indonesianya ada yang menerjemahkan tidak ada satupun, tidak ada satu jenis pun, tidak ada sedikit pun. Wah, macam-macam bahasa Indonesia mah. Yang ada pun. Iya, pokoknya yang penting ada pun gitu ya. Tidak ada keraguan, gitu nggak bisa ya. Makanya terjemahnya tidak ada satu keraguan pun. Ya. Pun. Jadi terjemahnya itu memang ketika kemudian di bahasa Indonesia kan itu menjadi banyak terjemah. Karena apa? Padanan katanya tidak pas kadang bahasa Indonesia itu. Maka ketika kita memahami kurang lebih
di sini ada sebutan Muhammad. Ya, zalikal kitab, kitab itu yang ada dalam dirimu itu la raiba fi. Tidak ada satupun keraguan. Ya, Pak Ustadz, saya yang belum paham benar ini badal nih. Badal itu maksudnya kalau ada kata isyarah sebelumnya, terus depannya isim itu mungkin namanya badal. kalau ada Mari. isim isyarah, setelah isim isyarah itu adalah isim makrifat, maka itu namanya badal. Nah, kalau bukan al-ma'rifah berarti khobar Ustaz ya. Betul. Terus Pak Kalau Ustadz, dia, ya, yang di halaman 56 kan isyarahnya itu yang maaf. Al-ma'rifat itu berawalan al, isim mausul, isim domir, isim isyarah, isim alam, mudhof ilaih. Nah, yang isim alam itu setiap nama, mau nama orang, nama binatang, nama benda, nama negara, semua nama itu termasuk iya, isim alam. Nah, terus ini betul. apa hanya 6 saja yang Pak Ustadz di sini, selainnya ada lagi karena memang 6 ini sering muncul, atau tidak ada lagi, hanya 6 dari jenis ini yang Nah, isim al-ma'rifat? makrifat itu ada satu lagi. Isim makrifat itu namanya adalah apa namanya munada. Munada ini artinya orang yang dipanggil. Munada kan diterangin Pak Ustadz ya. Ya, ini namanya adalah orang yang dipanggil. Kenapa dia orang yang dipanggil? Karena ada huruf nida, kayak umpamanya ya Muhammad. Muhammad ini jadi munada. Kenapa jadi munada? Karena dia adalah orang yang dipanggil. Tapi Muhammad ini masuk isim alam juga kan? Ya. Kenapa munada tidak dimasukkan? Karena munada itu tidak bisa jadi mubtada. Karena dia tidak bisa jadi mubtada, maka tidak kita masukkan di sini. Tuh, karena ini adalah isim makrifat yang bisa jadi mubtada. Jadi isim isyarah itu sebenarnya ada 7. Ya, selain yang ini ada satu lagi namanya munada. Bukan isim Munada isyarah, ini artinya al-ma'rifat. adalah orang yang dipanggil. Ya, Muhammad. Biasanya dia diawali huruf Nida. gitu. Nida munada. Iya. Isim alam itu setiap nama aja gitu ya. Oke, nama Iya, juga nama. alam itu setiap nama, mau nama kota, mau nama orang. Hudan, karena hudan itu jadi khobar, maka artinya adalah petunjuk. Adalah petunjuk. Kalau kita menerjemahkan bahwa Quran itu ada di Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad itu adalah hudan. Petunjuk yang membawa petunjuk. Betul. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena Nabi Muhammad itu adalah hudan. Maka ketika ada yang menerjemahkan yang surah apa itu? Wa wajadaka dollam fahada gitu kan? Yang Ustadz siapa itu yang menerjemahkan bahwa Nabi Muhammad dulu pernah tersesat gitu katanya? Maka ada petunjuk. Tidak bisa dikatakan Nabi Muhammad itu pernah tersesat. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah hudan. Sebagai petunjuk. Jadi zalikal kitab itu ya
La roiba fi. Tidak ada satu pun keraguan di dalam kitab itu, ya. Hudan, dia adalah petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang Bagi bertakwa. Orang yang bertakwa. Sakit. Bagi orang yang Takwa. bertakwa. Bunda, saya mau katakan begini. Ketika kita awal banget membuka surah Al-Baqarah ini, itu sebenarnya Allah sedang mengkalem kita. Sedang memuji kita. Sedang Yes. namanya memanjakan kita. Kenapa? Ketika di sini disebut hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi Orang bertakwa. orang yang bertakwa. Berarti kalau kemudian dia tidak memakai Al-Quran, berarti kan dia tidak tergolong orang yang Takwa. muttaqin. Tidak bertakwa. Bertakwa. Tapi Allah dalam ayat yang lain mengatakan juga namanya adalah hudan linnas. Manusia. Petunjuk Bagi manusia. Manusia. bagi manusia. Berarti kalau nggak pakai Quran, Delinas. bukan? Manusia. Bukan Bukan hudan. Iya. Bukan Berarti muttaqin. kan begitu terjemahnya tuh. Bukan Ya. manusia. bukan hudalil mutakin. Jadi kalau di ayat pertama ini, ya Allah sedang kalem kita. Allah sedang memotivasi kita. Kurang lebih bahasanya disebutkan begini, siapa yang memakai Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka dia tergolong orang yang bertakwa. Tapi di ayat lain Allah sebutnya petunjuk bagi manusia. Kalau masih hudal lil muttaqin, berarti kalau nggak pakai Quran berarti bukan orang bertakwa. Tapi kalau di sini hudal linnas, kalau nggak pakai Quran berarti bukan Manusia. gitu. Itu logika terbaliknya begitu. Berarti berlaku untuk yang non muslim juga dong. Iya. Iya. Karena kan Quran untuk bukan orang Manusia. Makanya di sini bukan hudalil muslimin. Iya. Dalinas. Hudal linnas. Berarti berlaku untuk orang-orang non-muslim. Berlaku. Justru banyak yang non-muslim terkadang memakai Quran. Tetapi masalahnya dia tidak pernah membenarkan Al-Quran. Di situ saja. Dia pakai Quran tetapi dia tidak pernah membenarkan Al-Quran. Sebab yang membenarkan Al-Quran itu semuanya adalah orang-orang pilihan Allah. Maka sebenarnya Bunda ngaji Quran begini, itu sebenarnya Allah memang pilih. Kalau hatinya nggak terpaut dengan Quran, boro-boro mau menghafali zalika isim isyarah mabniun ala sukun. Oke, sekarang kita bahas. Ustadz, berarti mubtada'nya itu bisa melompat jauh gini, Ustadz? Iya, bisa saja. Makanya ikuti rumusan kitab yang ada di metode Yasin. Dulu waktu saya ngajari metode tamyiz, ini mubtada, maka setelahnya adalah Khobar. Alkitabu jadi khobar, roiba jadi khobar, fihi jadi khobar, hudan jadi khobar, lil muttaqina jadi khobar. Alkitabu menjadi khobar berupa al-ma'rifah. Ya, la roiba menjadi khobar berupa nakirah, fihi menjadi khobar berupa jar majrur.
Udan menjadi khobar berupa nakiro. Nakir. Lil muttaqina menjadi khobar berupa jen Majrur. majrur. Gitu. Iya benar. Gitu Bunda Riana belajarnya. Saya juga pikir ini khobar loh tadi. Ah, gitu nggak dulu belajarnya? Ya. Ya, gitu. Ya. Nah, ternyata ya, tidak seperti itu. Dulu kita menggampangkan membuat metodenya seperti itu. Tetapi dampaknya yang kemudian itu menjadi rumit. Maka terkadang orang-orang yang kemudian menjadi pemikir ini, ya, namanya orang udah tua ya Bun ya, pasti selalu memikirkan jangka panjangnya apa gitu. Kalau masih muda mah memang iya ya, pokoknya hajar aja dah. Yang seperti ini Ustadz, yang saya nggak paham, ragu kok mubtadanya di awal gitu, terus obatnya jauh gitu, nggak terpikirkan sama saya gitu Ustadz. Iya Bun, betul. Gitu. Umpamanya saya buat kalimat seperti ini ya. Umpamanya saya buat begini. Saya buatnya begini. Wanita cantik berbadan langsing yang berdiri di depan toko baju adalah seorang guru. Kira-kira khobarnya mana? Seorang guru. Betul. Mubtadanya? Wanita cantik. Wanita. Nah, itu Jauh ya. nggak khobarnya? Jauh. Jauh. Wanita cantik, berbadan langsing, yang berdiri di depan toko baju adalah seorang guru. Ini ya, ini hanya penjelas saja, ini penerang aja nih. Ya. Padahal mau dikatakan wanita cantik itu seorang guru, udah gitu aja. Seharusnya gitu aja kan? Wanita cantik itu adalah seorang guru, tapi itunya itu dijelaskan dengan berbadan langsing yang berdiri di depan toko. Ini menunjukkan apa? Ini bisa jadi ya, kasusnya adalah di depan toko itu ada yang langsing, ada yang gemuk, ada yang pendek. Ada laki-laki dan ada wanita yang nggak cantik, umpamanya begitu. Ada yang duduk, ada yang Ada yang duduk gitu ya. Gitu. Sehingga ada penjelasan ini. Ini namanya penjelasan sehingga menjadi sifat dari wanita cantik. Gitu. Padahal dia mau ngomong wanita cantik itu adalah seorang guru. Udah gitu aja sebenarnya. Ini mubtadanya, ini khobar. Inilah terkadang kita ini yang sudah belajar bahasa Arab nih, contohnya kayak saya nggak bisa to the point orangnya. Ya. Saya orangnya nggak enakan. Pamannya Bunda Enda bilang, Ustadz saya terlambat masuk, tolong ulangin. Saya ulangin pasti. Padahal ada jamaah yang lain bilangnya, minta ulangin lagi. Terusin Ya. aja. Terusin aja gitu kan. Nah, kalau saya nggak bisa nolak. Sama kalau Bunda umpamanya ketemu saya, disuguhin air teh manis saya minum, disuguhin kopi saya minum, disuguhin air putih saya minum. Kayak gitu. Saya nggak bisa menolak orang. Ya, jadi bahasa Arab ini mempengaruhi saya seperti itu.
Masya Allah. Ya. Jadi apa namanya ya, itu kelemahan saya jadinya. Gitu. Tapi ilmunya semua dapat Ustaz. Terus Karena justru nerima terus. kehebatan. Nah, Iya, jadi semua ilmu sebenarnya dapat. ayat ini kalau kita sudah tahu dia adalah mubtada khobar, berarti sebenarnya kitab itu adalah petunjuk. Tunjuk. Cuman itu sebenarnya. Zalika hudan. Dia zalika hudan. Tapi zalika itu apa? Kan itu kan kita nggak tahu kondisi pada saat itu Allah nunjuk apa, kan kita nggak tahu kan? Iya. Isim isyarah itu kan kata tunjuk. Kata tunjuk, tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa bayangkan yang ditunjuk Allah itu kepada Nabi Muhammad itu apa. Maaf Pak Ustadz, itu Al-Kitabu kenapa nggak langsung Al-Quran? Emang itu memang rahasia Allah ya? Apa memang ada itunya juga gitu maksudnya? Ada penjelasan? Betul, ya. Kalau Al-Quran itu asalnya adalah qoro'a, ya. Kalau Alkitabu itu asalnya kataba. Makanya kapan dia menjadi kitab, kapan dia menjadi Quran. Kalau sekarang namanya Quran karena sudah sering dibaca dari qoro'a. Kalau dahulu cuma Nabi Muhammad sama Allah, siapa yang baca? Bisa ya Bunda Marsia? Ya, makasih. Alhamdulillah. Maka dia pakai katanya adalah kata kita. Gitu. Kalau sekarang dia namanya Quran. Karena apa? Karena sudah banyak yang baca. Kalau dulu cuma Allah sama Nabi Muhammad, di Lol Mahfuz lagi, siapa yang baca? Ya. Sementara para malaikat itu kerjaannya adalah sabbahalillah. Dia memuji Allah, bertasbih terus pada Allah. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kita ngajinya cuma 1 ayat aja, udah mau jam 9. Iya. Terus gitu kita mau coba-coba ngajinya 2 ayat, Masya Allah. Bisa matanya udah tidur. Iya nih. Makanya ngajinya dikit-dikit aja, 1 ayat, tapi istiqomah kita. Amin. Jadi saya mau ringkas sebelum kita tutup bahwa sebenarnya pesannya di ayat pertama ini sebenarnya zalika hudan. Iya. Atau karena badalnya Alkitabu, sebenarnya mau pesannya adalah Alkitabu hudan. Gitu saja sebenarnya. La roiba ini namanya adalah bayan. Bayan. Apa? Bayan. Iya, namanya adalah bayan. Kita jadi. Bayan itu apa ya? Bayan itu artinya penjelas. Penjelasan. Bayanun. Bayanun itu artinya jelas, penjelas. Iya, menjelaskan betul. Iya. Menjelaskan mana? Menjelaskan yang tadi. Yang tadilah wanita cantik, berbadan langsing, berdiri di atas depan toko. Ini sebenarnya adalah Bayan. bayan. Gitu. Sebenarnya Allah mau mengatakan Alkitabu hudan. Gitu. Nah, mudah-mudahan penjelasan malam ini ya ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Ya, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di ayat berikutnya. Dia akan berbicara tentang kuis mutakin. Siapa ini mutakin? Ya.
Siapa mutakin ini? Insya Allah di ayat berikutnya akan dijelaskan. Ini allazinanya ini sebenarnya menjelaskan dari mutakin. Takon di atas ya. Nih, ini sebenarnya menjelaskan si mutakin. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik Bunda, Kamis ya, Ustaz ya. apa Bun? Hari Kamis ya. Hari Kamis, Insya Allah pagi ya. Pagi ya. Iya, Oh, Ustaz. pagi. Ini apa tadi? Pagi tadi saya buat bakso. Ya. Terus saya ingat waktu Bunda Zurtini bilang, Ustadz kalau pagi saya nggak bisa Ustadz. Gimana ya, ada kadang-kadang malam ya supaya saya bisa ikut gitu. Oh ya sudah, saya bilang, Aki Anper penggantinya malam aja, saya bilang. Gitu. Iya Ustadz, kata Aki Anper. Tapi insya Allah Kemis kita pagi ya. Iya, Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya Bu, sama-sama ya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya Bu.